Ya, ya. Ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمكم الله. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, di mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka bermajlis ilmu. Ahibati fillah rahimakumullah. Untuk kali ini tidak seperti biasanya kita melanjutkan pelajaran baik dari kitab Riyadhus Shalihin atau dari kitab Al-Qaulul Mufid. Namun kita gunakan kesempatan ini untuk mengambil beberapa faedah-faedah yang saya dapatkan dalam perjalanan bertemu dengan para masyayikh baik di Yaman ataupun di Saudi Arabia, terutama bilad Al-Haramain. Ahibati fillah rahimakumullah. Hal yang mendorong apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka menyebarkan nasihat para ulama rahimahumullah, dan mungkin sebagian kita bertanya bagaimana perjalanan, yang lain pun mungkin ingin bertanya bagaimana pengalaman, bagaimana bertemu masyayikh. Maka daripada kita menceritakan kepada satu orang demi satu orang yang mungkin banyak memakan waktu dan mungkin tidak semuanya dapat, padahal banyak yang ingin mendapatkan faedah-faedah, maka majelis seperti ini kita menganggap lebih bermanfaat, sehingga semua bisa mengambil manfaat dari petuah atau nasihat para ulama rahimahumullah. Ahibati fillah rahimakumullah.
Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada saya dan beberapa asatidzah untuk berkunjung ke beberapa ulama baik di Yaman ataupun di Saudi Arabia. Ahibati fillah rahimakumullah, ini merupakan suatu nikmat yang besar yang patut disyukuri dan tidak boleh disia-siakan pertemuan kita dengan para ulama, karena Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kita untuk bertanya kepada mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikr, bertanyalah kalian kepada ahli dzikr, para ulama yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah, bila kalian tidak mengetahui. Merupakan suatu kewajiban bagi kita semua untuk menyambung hubungan dengan mereka, untuk mengeratkan hubungan dengan mereka, para ulama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah mengatakan kepada kita, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama al-akabir, yakni orang-orang besar, dalam arti para ulama yang besar dengan ilmu yang benar, apalagi mereka juga berumur. Maka ketika seseorang itu berkumpul padanya ilmu dan usia, maka akan semakin matang di dalam memberikan faedah berupa nasihat, karena mereka telah memiliki pertama ilmu, kedua juga pengalaman dalam menyebarkan ilmu dan mendakwahkan ilmu. Ahibati fillah rahimakumullah, perjalanan yang kami tempuh itu diawali dengan perjalanan ke Yaman, walaupun dengan kondisi keamanan yang tidak menentu di sana. Bahkan di sana banyak kekacauan, tapi alhamdulillah Allah Azza wa Jalla telah memberikan kemudahan kepada kami sehingga kami bisa masuk ke sana walaupun dengan sedikit rintangan-rintangan. Ahibati fillah rahimakumullah, sampai di Sana'a, yaitu ibu kota Yaman, pada hari Jumat waktu fajar bersama 12 orang dalam satu rombongan. Alhamdulillah, kemudian pada hari Jumat tersebut kami langsung mengikuti jamaah salat Jumat di Masjid Al-Khair. Masjid Al-Khair ini merupakan markaz atau merupakan pusat dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah, terkhusus di ibu kota Sana'a, di ibu kota Yaman, Sana'a. Di situ ada seorang alim, yaitu Syekh Muhammad As-Sawmali, seorang yang hakim, seorang yang dulu di masa Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala sudah dianggap sebagai seorang alim. Beliau termasuk salah satu dari
murid Syekh Muqbil rahimahullah. Di antara wasiat Syekh Muqbil rahimahullah, bila ada perselisihan di antara para dai, para ulama, maka jadikan beliau Syekh Muhammad As-Sawmali sebagai penengah. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau seorang yang hakim, bukan hanya seorang yang alim berilmu, tapi seorang yang sangat bijaksana. Ahibati fillah rahimakumullah, dalam khutbah Jumat ternyata yang berkhutbah bukan Syekh Muhammad As-Sawmali, tapi seorang yang juga insyaallah tergolong ulama, atau paling tidaknya talibul ilm yang qawi, yang cukup kuat, yaitu seorang yang bernama Khalid Al-Wasabi. Beliau ini saudara seorang ulama juga yang bernama Ahmad Al-Wasabi, yang dipercaya sebagai pemegang urusan-urusan di Damaj dulu, madrasahnya Syekh Muqbil Darul Hadis, yang memegang urusan-urusan pesantren. Kalau di sini semuanya secara umum adalah seorang yang bernama Syekh Ahmad Al-Wasabi, yang juga sebagai imam. Nah, ini adiknya yang juga subhanallah sama-sama juga menjadi imam dan khatib, Khalid Al-Wasabi. Dalam khutbahnya beliau menyampaikan khutbah yang sangat berkesan, menceritakan tentang dahsyatnya neraka. Awsaf, sifat-sifat neraka beliau terangkan dengan penyampaian yang sangat berkesan pada pendengarnya, sehingga ketika itu banyak yang tersentuh dan sampai menangis dalam mendengar khutbah tersebut. Ahibati fillah rahimakumullah, dan ya seperti itulah di antara khutbah yang bermanfaat, yakni mengingatkan orang untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti orang-orang yang sudah terpengaruh oleh gerakan-gerakan harakah ataupun gerakan-gerakan politik, sehingga menggunakan mimbar-mimbar Jumat untuk memprovokasi masyarakat terhadap para penguasanya, untuk berkampanye politik dan berbagai macam hal-hal yang bertentangan dengan maksud daripada khutbatul Jum'ah. Seperti pada saat-saat yang sama di masa fitnah ini, di satu sisi orang-orang yang terkena gerakan-gerakan muzaharah, berdemo melawan pemerintah, di antaranya Yusuf Al-Qaradawi, justru di khutbah Jumat mentahyij, memprovokasi masyarakat untuk membenci penguasa. Nah, kita bisa bandingkan bagaimana perbandingan antara ulama Ahlus Sunnah dengan ulama harakah seperti itu. Adapun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun di masa-masa fitnah seperti ini, tetap mereka menggunakan mimbar-mimbar Jumat untuk menyuruh manusia bertakwa kepada Allah, menjauhi fitnah, bukan memprovokasi masyarakat, bukan memanas-manasi masyarakat untuk melawan penguasanya. Ahibati billah rahimakumullah, setelah beliau menyampaikan khutbah, kami pun menyalami beliau. Kemudian kita juga menyalami Syekh Muhammad As-Sawmali bersama ikhwah yang lain. Kemudian beliau pun mengajak kita untuk mampir ke rumahnya. Tapi qadarullah,
di siang hari tersebut kita tidak bisa, maka kita bisa mengunjungi beliau di malam harinya, yakni ba'da isya. Di antara faedah-faedah ketika kami berjumpa dengan beliau Syekh Muhammad As-Sawmali, tentu pertama kita melihat dari para ulama itu adalah akhlaknya. Bukan hanya kita mengambil ilmu dalam arti hukum-hukum, ya, tidak, tapi kita justru melihat juga yang lain. Bagaimana akhlak para ulama, bagaimana al-hajju was-samtu para ulama tersebut. Ternyata beliau begitu menghormati tamunya, menyambut tamunya tanpa banyak bertanya. Beliau langsung mengundang kita untuk makan malam. Ya, padahal kalau kita melihat jumlah kita banyak, kurang lebih 12 orang atau lebih. Karena kami alhamdulillah ketika itu diantar oleh beberapa ikhwah Indonesia yang di sana. Sebagai bentuk ta'awun, di sana ada beberapa ikhwah yang masih di Yaman, ya, membantu kita dalam bertemu dengan para ulama tersebut, membantu kita dalam berbagai macam urusan ketika kita di sana. Nah, begitulah semestinya kita saling berta'awun 'alal birri wat taqwa. Ahibati fillah rahimakumullah. Akhirnya kita pun bertemu dengan Syekh Muhammad As-Sawmali, dan di situ beliau sedikit memberikan nasihat-nasihat. Di antaranya beliau menganjurkan kita untuk sungguh-sungguh di dalam talabul ilm. Betul-betul kita konsentrasi untuk talabul ilm, tidak main-main di dalam belajar. Tidak begitu terpengaruh dengan fitnah-fitnah. Berbagai macam fitnah tidak akan habis. Fitnah silih berganti, terus ada. Kalau kita tersibukkan dengan fitnah, akhirnya tidak jadi belajar. Maka atas dasar itu beliau menganjurkan kita untuk al-iqbal alal ilm. Ahibati fillah rahimakumullah. Di antara hal yang cukup kami perhatikan, dan itu mungkin satu hal yang saya nilai sebagai ciri khas di tempat tersebut, mereka para ulama mengajari anak-anak mereka sejak kecil untuk bisa berkhutbah. Ketika itu beliau bersama beberapa putra-putra beliau, dan mungkin juga itu salah satunya yang masih kecil, saat menunggu hidangan makan dimanfaatkan untuk hal yang berfaedah. Nah, sebetulnya ini satu hal yang perlu kita tiru kalau kita bisa. Beliau menyuruh anaknya yang kurang lebih berumur mungkin 6 tahun, 7 tahun, yang ini kurang dari 10 tahun, untuk berkhutbah. Ya. Barangkali kalau anak-anak kita masih malu, masih takut. Tapi beda dengan anak-anak mereka. Dalam waktu usia seperti itu sudah berani berkhutbah di hadapan orang-orang yang sudah dewasa, di hadapan orang-orang tua, di hadapan tamu-tamu yang baru lihat, baru kenal. Ya, dengan memegang tongkat, dengan memandang ke para hadirin, ya, dan dengan bersemangatnya mengatakan innal hamdalillah dengan suara lantang, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Terus ya, apa isi khutbahnya? Ya pokoknya baca hadis. Apa yang dihafal? Baca hadis, ya. Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal bir.
dan seterusnya. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Baca hadis lagi, semua hadis yang dia hafal. Dan subhanallah, ternyata dalam usia seperti itu banyak hafal hadis. Dari hadis-hadis Umdatul Ahkam ataupun hadis-hadis yang lain. Pokoknya yang penting ngomong dari hadis-hadis yang dihafalkan. Ya. Dan juga pelajaran yang perlu kita ambil pula di sini, yakni bahwa ketika anak tersebut yang sedang kita latih untuk berkhutbah mungkin lupa, jangan ditertawakan. Jangan ditertawakan. Mungkin salah, jangan ditertawakan. Akhirnya minder, akhirnya nggak mau. Kalau lupa, diam, diingatkan, dibantu. Salah sedikit mungkin dibiarkan. Salah mungkin agak banyak, diingatkan. Nah, ini faedah penting. Karena di antara hal yang berbeda dengan kebiasaan kita, kalau kita melihat orang salah, kita menertawakan, ya kan? Sehingga yang seperti itu membuat orang down, mentalnya jatuh, akhirnya malu. Apalagi masyarakat kita yang cenderung minder, kemudian ditertawakan. Ini sangat keliru, pendidikan yang salah. Makanya kita harus membudayakan budaya yang baik. Ketika dalam hal pendidikan ada seseorang yang salah, jangan ditertawakan, tapi dididik, disemangati, ya, supaya dia tumbuh, mentalnya semakin kuat, semakin besar. Ahibati fillah rahimakumullah. Barangkali kalau kita cerita segala yang kita alami panjang, ya, karena nggak mungkin sekian puluh hari mau diringkas dalam sekian jam. Tapi itu di antara faedah yang penting yang kita nilai, kita perlu meniru dari apa-apa yang baik yang kita lihat. Ahibati fillah rahimakumullah. Pada esok harinya, hari Sabtu, dari Sana'a kita pergi ke Syihr. Syihr itu adalah juga salah satu pusat dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah di Yaman. Syihr itu masuk dalam wilayah Hadramaut. Cuma Hadramaut yang bagian pesisir. Di sana ada Hadramaut yang mereka istilahkan dengan ad-dakhil, dalam. Ada pula Hadramaut yang sawahil atau sahil, yaitu diantaranya Syihr. Nah, Syihr ini sebetulnya kota yang cukup lama, cukup tua. Bahkan di situ dikatakan ada sebuah masjid yang dibangun sejak masa sahabat Nabi. Sampai sekarang masih ada, walaupun sudah beda bangunannya. Tapi pendirian masjid itu sejak di zaman sahabat Nabi SAW. Nah, di Syihr inilah Syekh Abdullah Mar'i berdakwah dengan ma'hadnya di sana, atau mereka istilahkan dengan markiz. Syekh Abdullah Mar'i yang tidak asing lagi namanya buat kita, telah beberapa kali mengunjungi negeri kita ini. Beliau dibantu dengan beberapa masyayikh yang lain, diantaranya ada yang namanya Syekh Hasan, juga bersilih ganti dengan beliau dalam mengajar tulab. Di sana juga ada beberapa murid dari Indonesia, kurang lebihnya mungkin 18 atau 20 orang, tepatnya saya kurang ingat, tapi ada beberapa orang di sana dari negeri kita Indonesia. Alhamdulillah kita sampai di sana di waktu maghrib dan disambut oleh saudara-saudara kita dari Indonesia. Kita pun bertemu di sana. Terlihat alhamdulillah ukhuwah yang erat di antara kita semua, sampai
akhirnya pada malam hari setelah Isya kita bertemu dengan Syekh Abdullah Mar'i hafizahullah taala. Sedikit bicara-bicara tentang kondisi Indonesia. Di antara faedah yang kita petik dari pembicaraan tersebut bahwa secara makna seseorang tidak mudah-mudahnya menjadikan orang sebagai dai, kecuali kalau betul-betul dia yakni punya akhlak yang baik, punya yakni kepantasan untuk menjadi qudwah, teladan. Maka beliau menyalahkan ketika ada seseorang yang tidak pantas untuk menjadi uswah, tidak pantas untuk menjadi teladan, kemudian dijadikan seorang dai. Karena yang seperti itu justru akan merepotkan umat, akan banyak menjadikan problem di tengah-tengah umat. Nah, maka dari itu kita ambil faedah dari sini, pentingnya kita, bila kita sebagai seorang guru, bila kita sebagai seorang dai, hendaknya kita betul-betul bisa menjadi teladan, bukan hanya bisa mengajar. Karena tugas seorang dai bukan seperti seorang guru di kelas, sekedar mengajar. Bukan seperti seorang dosen yang sekedar mengajar. Tapi seorang dai adalah seorang yang mendidik dan menjadi teladan bagi umat, di samping dia memberikan ilmu-ilmu agama. Ahibati fillah rahimakumullah. Di esok harinya setelah subuh beliau memberikan pelajaran, dan pelajaran di sana, dan umumnya di sana pelajaran diadakan setiap ba'da shalah. Ya, umumnya setiap ba'da shalah atau sebagian ba'da shalah. Ba'da fajr, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib. Itu waktu-waktu yang biasa mereka sampaikan pelajaran. Jadi setelah sholat orang-orang banyak, mereka duduk, kemudian disampaikan kepada mereka pelajaran-pelajaran. Bagi yang memang ingin keluar karena kepentingannya keluar, bagi orang-orang awam, tapi orang-orang thalabul ilm ya duduk untuk mempelajari apa yang disampaikan oleh para ulama. Ketika itu beliau memberikan pelajaran dari tafsir Ibnu Katsir dan membaca ayat dalam Al-Quran, yaitu terkait dengan sifat-sifat Jahannam, neraka. Laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Bahwa neraka itu punya 7 pintu, dan tiap-tiap pintu ada bagian yang telah dibagikan untuknya. Kemudian disebutkan tafsir para ulama. Kemudian juga bicara tentang al-jannah dan sifat-sifat al-jannah. Nah, kemudian di antara faedah yang beliau sampaikan bahwa di sana ada nama-nama al-jannah, nama yang bermacam-macam tentang al-jannah. Nah, nama-nama ini bukan berarti al-jannah itu banyak karena namanya banyak, tapi nama-nama ini biikhtilafil awsaf. Nama-nama tersebut ya biikhtilafil awsaf. Disebut Aden karena begini-begini, disebut jannah ini karena punya sifat begini dan begitu. Ya, jannah itu. Tapi punya beberapa nama ditinjau karena makna-makna yang terkandung pada nama tersebut. Ahibati billah rahimakumullah. Pada hari tersebut yakni kita gunakan di antaranya untuk mendengarkan pelajaran tersebut dan juga bertemu dengan beberapa ikhwah yang di sana. Selanjutnya
kita pergi ke Hadramaut Ad-Dakhil, Hadramaut yang bagian dalam, itu pada hari Seninnya. Nah, beberapa faedah yang kita petik dari sana, yakni dengan pertama melihat daripada tujuan. Tujuannya diantaranya kita mengantar beberapa ikhwah untuk menyambung silaturahmi. Ya, kebetulan yang pergi bersama dalam satu jamaah tersebut orang-orang keturunan Arab Hadrami, yang mereka telah lama terpisah dengan keluarga mereka karena mungkin kakek atau bapaknya kakek mereka yang datang dari sana. Tapi dalam rangka menyambung silaturahmi, yang kita tahu bagaimana pentingnya silaturahmi, dan Nabi SAW mengatakan apa? Ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Belajarlah, pelajari nasab kalian. Bapak kalian siapa, kakek kalian siapa, bapaknya kakek siapa. Apa faedahnya? Ma tasilu bihi arhamakum. Yang dengan itu kalian bisa menyambung silaturahmi. Kalian tahu siapa kerabat kalian. Dan silaturahmi seperti kita tahu kedudukannya dalam Islam sangat tinggi. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan silaturahmi. Nah, alhamdulillah sebagian ikhwah tadi yang berketurunan Hadramaut setelah belajar dakwah Ahlussunnah, mereka merasa penting mengetahui keluarga mereka. Dalam rangka mengamalkan hadis Nabi tersebut, ya, kami mencari keluarga mereka. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla mempertemukan sebagian. Tidak ketemu semua, tapi sebagian bertemu, dan alhamdulillah mereka pun menyambut dengan baik. Walaupun kebanyakan mereka awam, tapi mereka juga merasa penting untuk bersilaturahmi dengan keluarga mereka. Nah, ini faedah bersilaturahmi. Dan kalau kita bandingkan, ini salah satu kekurangan kita. Kita mungkin hanya tahu nama bapak atau kakek kita. Setelah itu kita nggak tahu. Setelah itu pun kita nggak tahu kerabat kita. Siapa dari kerabat kita. Sehingga bagi kita mungkin hanya bersilaturahmi dengan orang-orang dekat kita. Setelah itu sudah seolah-olah orang lain. Nah, ini mau tidak mau harus kita akui. Kita orang-orang ajam ini ternyata seperti itu. Dan ini kelebihan orang-orang Arab. Mereka menjaga nasab, sehingga mereka bisa mengetahui keluarga mereka. Maka di sini perlunya kita menjaga nasab. Ya, kita ingat nama-nama keluarga kita. Kalau perlu kita tulis kerabat-kerabat kita. Bukan dalam rangka untuk fanatik, asabiyah. Ini keluarga fulan, berbangga-bangga dengan keluarga kita. Kalau sampai seperti itu, keliru. Ini namanya al-iftikhar bil ansab atau bil ahsab, al-fakhru bil ahsab, berbangga dengan keluarga. Nah, ini termasuk jahiliyah. Yang seperti ini perbuatan jahiliyah. Tapi bukan itu maksud kita. Kita mengetahui karib kerabat kita, keluarga kita dalam rangka bersilaturahmi. Nah, ini akan menjadi salah satu bagian daripada ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Beberapa tempat di sana kita dapati atau kita kunjungi. Di antaranya ada sebuah tempat yang disebut dengan Al-Ainat. Nah, apa tempat ini? Kalau kita perlu menyebutnya, kita akan ambil pelajaran di tempat ini, yaitu bahwa tempat ini termasuk salah satu tempat yang dipentingkan oleh orang-orang sufi. Mengapa? Di situ ada kuburan yang disebut kuburannya Abu Bakar bin Salim. Tempat itu sangat masyhur di daerah Hadramaut dengan 7 kubah. Kubab kata mereka. Sab'at kubab atau sab'a kubab. 7 kubah. Hari-hari tertentu menjadi tempat
berkunjungnya orang-orang sufi ke daerah itu. Jadi Hadramaut ini juga banyak orang-orang sufi di sana. Apalagi daerah Tarim. Kalau kita tahu ada orang Indonesia di mana di Hadramaut, kita tahu Ahlussunnah atau bukan, mesti di Tarim. Di mana Darul Mustafa. Ini tempat bergurunya orang-orang sufi Indonesia. Di sinilah Darul Mustafa. Ya, Tarim, Hadramaut. Nah, di sini kita masih bercerita tentang Al-Ainat tadi. Nah, namun di antara satu hal yang cukup menarik perhatian, walaupun tempat itu tempat yang cukup diagungkan oleh orang-orang sufi, tapi subhanallah di situ pula dakwah Ahlussunnah wal Jamaah qaimah. Dakwah Ahlussunnah, dakwah Salafiyah cukup kuat di situ. Kenapa? Ya karena sebagian tulabul ilm mereka tetap berdakwah di tempat itu, mengajarkan sunnah Nabi, mengajarkan qala Allah, qala Rasul, ayat-ayat Allah, sabda Rasulullah terus diajarkan, sehingga di situ ya di Ainat tersebut termasuk salah satu tempat yang cukup marak dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagian tulab, murid-murid Syekh Muqbil dahulu, dan sebagian lulusan Al-Jami'ah Al-Islamiyah juga mereka saling berta'awun dalam berdakwah di tempat tersebut. Nah, ini hal yang cukup menarik ya. Di tempat seperti itu dakwah Ahlussunnah tetap kokoh. Ahibati fillah rahimakumullah. Nah, tentu yang seperti itu patut kita contoh ya, bahwa kita ya harus bersemangat untuk berdakwah di mana saja kita berada. Dan kita sebagai apa saja, jangan kita menunggu jadi dai, menunggu jadi ustadz baru kita berdakwah. Kita sebagai ikhwan biasa, ya artinya kita bukan sebagai mudarris, guru, bukan sebagai dai, tapi hendaknya kita juga punya fungsi sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan. Sebatas kemampuan kita, dengan apa yang kita mampu, tidak melebihi apa yang kita mampu. Ya, tidak melebihi apa yang kita mampu. Mungkin dengan kita memberikan petunjuk, mengajak kepada kebaikan dengan memberikan buku, kaset, majalah, buletin dan yang semisalnya, itu adalah bagian daripada dakwah kepada kebaikan. Ahibati fillah rahimakumullah. Kemudian pada hari berikutnya atau pada hari yang sama kita pun kembali ke Syihr. Di situ tepatnya pada hari Rabu. Nah, kita hari Senin, Selasa di Hadramaut, dan di situ juga secara umum Hadramaut yang dakhil juga banyak di daerah-daerah yang lain. Dakwah Ahlussunnah juga tetap marak. Ya, walaupun seperti yang tadi saya katakan, ya, bahwa di sana Sufiyah cukup kuat dengan adanya Darul Mustafa tadi. Ya, dengan adanya Darul Mustafa yang dikenal oleh mungkin sedunia, bagi orang-orang Sufi sangat mengenal. Nah, dan Sufiyah mereka itu sudah sangat parah. Sebagian masyayikhnya, masyayikh Sufi sangat parah. Di antara ulama Sufinya, saya lupa namanya siapa, itu sampai pada martabat kufur dengan kata-katanya, sampai dia mengatakan, dan Isa akulah yang mengangkatnya. Ini Sufinya mereka sampai seperti itu. Umar bin Hafid, ini salah satu tokohnya dan sering datang ke Indonesia ini, Umar bin Hafid ini. Nah, di antara kata-katanya sampai seperti itu, wa Isa rafa'tuhu ana,
Nabi Isa, akulah yang mengangkatnya. Nah, padahal dalam ayat apa? Bal rafa'ahu Allah. Allah yang mengangkat Nabi Isa. Tapi ini si sufi, tokoh sufi sampai mengatakan Isa akulah yang mengangkatnya. Jadi bukan hal yang sepele ya, sufiah di sana tokohnya sampai seperti itu. Ahibati fillah rahimakumullah. Ya, kita kembali akhirnya ke Syihr dan kembali mengikuti beberapa pelajaran di sana. Pada hari Rabu kita berkeinginan untuk pergi ke daerah Huyush. Barangkali sebagian antum pernah mendengar kata-kata Huyush. Huyush adalah di sana tempat ma'had atau markaz Syekh Abdurrahman Mar'i yang juga pernah ke Indonesia, adik dari Syekh Abdullah, seorang ulama yang juga di zaman Syekh Muqbil rahimahullah sudah dianggap sebagai ulama dan bahkan terkadang diminta untuk menggantikan Syekh Muqbil ketika Syekh Muqbil berhalangan. Ya, seorang yang ilmunya diakui oleh baik ulama di Yaman ataupun ulama di Saudi Arabia, termasuk Asy-Syarabi hafizahullah taala, dan seorang ulama yang kita tahu begitu berakhlak mulia, ya, begitu sabar dalam menghadapi fitnah. Dalam kondisi beliau sakit pada fisiknya, sakit yang parah, saat itu pula fitnah begitu deras, begitu kuat menyerang beliau, tapi beliau bersabar dan lihat bagaimana buah daripada kesabaran. Dalam waktu yang tidak lama, beberapa bulan yang lalu, dibukalah ini ma'had. Pembukaan ma'had ini baru, atau markaz ini baru beberapa bulan yang lalu. Nah, dalam pembukaan itu beberapa ulama Yaman memberikan tausiahnya, dan juga Syekh Rabi hafizahullah taala memberikan tausiahnya melalui telepon. Nah, berdatanganlah para tulabul ilm ke ma'had tersebut. Berapa yang diperkirakan yang datang? Barangkali kalau kita sekian ratus atau 1000 atau berapa, itu sudah banyak, ya kan? Ternyata berapa yang datang dalam pembukaan ini? Diperkirakan, kalau tidak salah dengar saya, kurang lebih 13.000 orang diperkirakan. Ya, 13 atau 23 saya kurang ingat, tapi anggaplah yang sedikit 13. Luar biasa, 13.000. Ya, berdatangan dalam pembukaan ma'had tersebut. Bahkan karena bahagianya, karena gembiranya sebagian yang datang, karena yang datang ketika itu dari berbagai daerah dengan para ulamanya, dari berbagai usia, sampai adalah salah seorang yang sudah tua, ya wallahu a'lam, karena mungkin begitu terpengaruhnya oleh kondisi keadaan ketika itu, dianggap seperti waktu haji, dia pun bertalbiyah ketika itu, ya, mengucapkan talbiyah karena begitu banyak, terpengaruh dengan kondisi yang seperti itu. Nah, ini sekedar untuk menggambarkan bagaimana marahnya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dan bagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan pada beliau Syekh Abdurrahman qabul fi nufusin nas. Ya, qabul fi nufusin nas. Begitu diterima beliau oleh masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena kesabaran beliau. Walaupun tuduhan-tuduhan diberikan kepada beliau, yang tuduhan hizbi, yang tuduhan ini dan itu, mimpi-mimpi yang diceritakan tentang beliau, yakni tuduhan-tuduhan yang sudah naudzubillah min dzalik, kata-kata yang begitu kotor dilontarkan kepada beliau, tapi beliau menghadapi itu semuanya dengan kesabaran. Tidak pernah banyak membantah beliau.
Sesuatu yang perlu dibantah, tapi gak beliau sibukkan dengan mengurusi tuduhan-tuduhan itu. Lihat buahnya. Ya. Sehingga di sini bahkan sekarang bisa dikatakan bahwa ini menjadi madrasah terbesar di Yaman buat Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa dikatakan seperti itu. Atau kalaupun tidak terbesar, maka di antara salah satu yang terbesar adalah Huyush. Dan orang-orang Indonesia di sana paling banyak di sana. 100 lebih dari tulab Indonesia yang belajar di sana. Ya. Dan begitu juga perumahan begitu luas, berhektar-hektar di sana. Sesuatu yang sebagian orang berkomentar, ya, dari negara saja tidak membuat seperti itu, perumahan seperti itu, sebesar itu. Ini yang membuat justru Salafiyin, perumahan yang sebesar itu, seluas itu. Ahibati billah rahimakumullah. Sekali lagi ini adalah salah satu gambaran buah daripada kesabaran. Wa tammat kalimatu rabbika ala bani Israil bima sabaru. Ya. Allah Azza wa Jalla dahulu memenangkan Bani Israel dengan apa? Dengan sabar. Nah, ini juga salah satu contoh bagaimana buah daripada kesabaran dalam menghadapi berbagai macam tuduhan, fitnah. Ahibati billah rahimakumullah. Pada hari Rabu ketika itu jamaah berusaha untuk pergi ke Fuyush melalui jalan darat dari Syihr menuju Fuyush yang kurang lebih ditempuh 8 jam. Nah, setelah tiket dibeli, tapi qadarallahu ma syaa fa'al, itu tidak terjadi. Kenapa? Karena dari pihak bis membatalkan. Apa sebabnya dibatalkan? Karena mereka takut untuk mengangkut penumpang, apalagi kita yang orang asing, karena telah kejadian beberapa saat sebelum itu atau beberapa hari sebelum itu perampokan terhadap bis mereka atau terhadap bis, ya, sehingga salah satunya diambil barangnya oleh para perampok di jalanan itu, yang satunya ditembaki bisnya, sehingga ketika kita ingin pergi akhirnya dicegah oleh mereka atau dibatalkan oleh mereka. Qadarallahu ma syaa fa'al. Insyaallah itu yang terbaik buat kita semua. Nah, tapi yang perlu kita ambil faedahnya di sini, kenapa sampai terjadi kekacauan seperti itu? Nah, di mana sebagian tempat banyak para penyamunnya. Ini adalah merupakan buah daripada pemberontakan terhadap para penguasa yang marah di Jazirah Arab ketika ini. Seperti yang kita ketahui dan kita dengar apa yang terjadi di Tunis, di Mesir, di Libya, di Yordania, di Suria, di Bahrain, ya, dan termasuk pula di Yaman. Nah, ternyata gerakan-gerakan pelengseran penguasa yang seperti itu, yang itu jelas dilarang oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini tidak lain kecuali membuahkan buah-buah yang sangat merugikan bagi umat. Nah, sedikit menyinggung masalah ini buahnya. Bahwa di beberapa daerah di Yaman pemerintah sudah tidak lagi berkuasa di situ. Terutama tadi antara Syihr dengan Aden ada daerah yang namanya Syabwah. Daerah ini dikuasai oleh qabail. Dan kabilah-kabilah di sana mereka masing-masing punya senjata. Nah, sehingga pos-pos pemerintah ketika itu ya ditembaki. Tentaranya pada pergi lari. Sehingga di situ dikuasai oleh para orang-orang jahat tersebut. Ya, tidak mudah untuk melewati daerah-daerah seperti itu. Tidak jarang pula terjadi penyanderaan, ya, bis-bis untuk menekan penguasa. Ini salah satu.
Daerah lain, daerah yang namanya Abyan, juga telah mengumumkan lepas dari pemerintah. Dikuasai oleh siapa? Dikuasai oleh orang-orang takfiriyin, para pengikut Osama bin Laden, Al-Qaeda. Ya, terjadi di situ kekacauan dan orang-orang takfiriyin sudah merasa berkuasa di situ. Daerah lain, Sa'dah, ya, ibu kota provinsi Sa'dah, yang di situ terdapat desa yang namanya Dammaj itu, yang disitulah dulu terdapat madrasahnya Syekh Muqbil rahimahullah, yang di situ dulu Ahlu Sunnah berkuasa dan menyebar kekuasaannya dan menyebar keberkahannya, dan Ahlu Sunnah cukup kuat dipandang bukan hanya di Dammaj, bahkan di Sa'dah dan sekelilingnya. Ya, tapi subhanallah di masa ini Sa'dah sudah dikuasai oleh orang-orang Syiah, sehingga pemerintah pun sudah menarik dari tempat tersebut. Kantor-kantor pemerintahan sudah dikuasai oleh orang-orang Syiah. Bahkan menurut cerita-cerita yang ada, gudang-gudang senjata pun sudah dikuasai oleh mereka. Bahkan sebagian berkomentar bahwa Dammaj sudah kantongnya Syiah. Tidak bisa banyak berbuat Ahlu Sunnah di situ. Mereka mau keluar dari situ boleh keluar, tapi nggak boleh bawa senjata, nggak boleh bawa buku. Ya, jadi desa kecil tersebut sekarang sudah dikelilingi oleh orang-orang Syiah, ya, yang siap menerkam. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kejahatan mereka, dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla menjaga Ahlu Sunnah di sana dan menyelamatkan dari kejahatan orang-orang Syiah. Nah, itulah Syiah, selalu menunggu-nunggu. Padahal beberapa waktu yang lalu mereka telah kalah dalam beberapa pertempuran dengan pemerintah dan termasuk dengan Ahlu Sunnah. Mereka kalah. Tapi dengan adanya kekacauan ini, mereka akhirnya menggunakannya untuk menguasai tempat tersebut. Dan terjadi apa yang terjadi seperti itu. Haibati billah rahimakumullah, ini ya, buah daripada apa? As-Taurat. Revolusi untuk melawan pemerintah. Apa tuntutannya? Hanya sekedar masalah ekonomi, lapar, harga ini mahal, harga itu mahal, pengen dimurahkan. Tapi apa akibat dari semuanya itu? Lihat, kekacauan demi kekacauan, negeri berantakan, berapa nyawa yang sudah melayang karena ini, berapa kesusahan dan kesulitan yang dirasakan oleh umat karena ini semua. Siapa yang senang? Muslimin yang senang? Ya, bukan. Baik muslimin yang memberontak, mereka sampai sekarang tidak senang. Baik juga apalagi muslimin yang tidak memberontak, mereka juga nggak senang. Nggak ada yang senang muslimin dengan itu semua. Siapa yang mau mengambil faedah dari itu semua? Yang senang orang-orang kafir, melihat negeri muslimin perang sendiri. Mereka yang senang. Jadi ahibati billah rahimakumullah. Nah, dari sini kita mengetahui betapa hikmahnya dakwah Ahlus Sunnah, betapa bagusnya ajaran Rasulullah SAW untuk bersabar terhadap kekurangan-kekurangan yang ada pada penguasa. Apapun yang ada pada mereka dari kekurangan, selama mereka bukan kekafiran, ya, itu jauh akan lebih bagus daripada mereka melakukan pemberontakan. Nah, ahibati billah rahmatullah, itu yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Ikhwan fillah azakumullah. Selanjutnya, dengan kondisi yang akhirnya seperti itu, kita pun terhalangi untuk pergi ke daerah Huyush. Akhirnya kita pun kembali ke Sana'a, ya, ibu kota Yaman. Perjalanan darat yang ditempuh 12 jam kurang lebih. Sampai di sana Sana'a pada hari Kamis waktu maghrib kurang lebih. Kemudian kita menginap di Sana'a 1 malam, dan pada malam itu juga alhamdulillah berdatangan rombongan yang lain, yang di situ diantaranya ada Ustaz Askari dan juga Ustaz Muhammad Afifuddin, Ustaz Ahmad Khadim, dan beberapa ikhwah yang lain.
kurang lebih rombongan 30 lebih. Ya. Mereka datang pada malam hari itu sehingga pada hari Jumatnya kita bisa bertemu dengan mereka. Pada hari Jumat tersebut alhamdulillah sama-sama kita pergi ke daerah Ma'bar walaupun dengan bis yang lain. Ya, berbagi-bagi kendaraan. Tapi kita sama-sama menuju ke satu tujuan yaitu daerah Ma'bar. Perjalanan kurang lebih mungkin setengah jam atau 45 menit atau kurang lebih sekitar itu. Ya. Di tengah-tengah perjalanan apa yang kita dapati yaitu pemandangan-pemandangan yang yakni seputar fitnah tadi, berdemo. Tapi yang kita berpapasan dengannya adalah orang-orang yang mendukung pemerintah. Jadi di sana sama-sama berdemo, yang menentang pemerintah berdemo, yang mendukung pemerintah juga berdemo. Ya, dan sebetulnya yang mendukung pemerintah jauh lebih banyak dan dibandingkan ya antara yang mendukung dengan yang menentang. Lebih banyak yang mendukung, sangat banyak sekali. Ya, di jalan berpapasan dengan mereka itu sampai kita di daerah Ma'bar, di markas Syekh Muhammad al-Imam Ahmad bin Abdullah al-Imam hafizahullah ta'ala. Nah, ini pada hari Jumat. Sekilas tentang markas tersebut. Markas beliau terletak di kota, ya, di tengah kota, dekat dengan pasar. Dan beliau punya masjid yang cukup besar. Alhamdulillah, masya Allah, masjid status sunnah di sana, terutama di marakis ilmiah ini besar-besar. Ya. Wallahu alam ukurannya berapa. Tapi mungkin bisa jadi 10 kali lipatnya masjid ini atau lebih mungkin. Ya. Alhamdulillah. Itu kebaikan orang-orang yang mewakafkan masjid tersebut untuk dakwah Ahlussunnah. Nah, masjid yang sekian besar itu pada hari Jumat penuh. Alhamdulillah, di situ masya Allah orang-orang awam pun duduk di situ untuk mengikuti khutbah Jumat, sholat Jumat di situ. Nah, karena memang masjidnya ini di kota, ya, di belakang pasar. Disitulah beliau mengajarkan ilmu, menyebarkan dakwah dengan dikeraskan suaranya keluar, bukan hanya dalam masjid, sehingga orang-orang di pasar itu dengar ceramah beliau. Bahkan dalam bacaan sholat pun disuarakan keluar. Mereka orang-orang yang di pasar pun mendengar. Pelajaran pun dikeluarkan suaranya sehingga orang-orang mendengar. Dan menurut berita ikhwah yang di sana bahwa masya Allah masyarakat begitu senang dengan dakwah Ahlussunnah, dengan ceramah-ceramah beliau, dengan materi-materi yang disampaikan oleh beliau. Nah, kita tahu bahwa beliau memang seorang syekh, seorang ulama yang sejak di zaman Syekh Muqbil pula sudah diulamakan. Markas ini sejak zaman Syekh Muqbil sudah ada. Ya. Jadi Ma'bar ini sudah cukup lama berdirinya. Di zaman Syekh Muqbil rahimahullah, markas itu, ma'had ini sudah ada. Nah, di sana tulab cukup banyak. Dan tulab dari Indonesia juga cukup banyak, kurang lebih juga 20-an orang. Persisnya saya kurang ingat, tapi kurang lebih juga 20-an orang di sana. Antara yang sudah lama di sana dengan yang baru di sana. Nah, semuanya belajar kepada Syekh Muhammad bin Abdullah Imam. Nah, beliau hafizahullah ta'ala seorang ulama yang banyak memiliki karya-karya, ya, yang sangat bermanfaat, sangat berfaedah. Dan beliau seorang ulama yang sangat dermawan, menyukai tulabul ilm, sangat dermawan menyambut tamu ketika kita
Sampai di sana beliau pun menyambut kita. Padahal ya kalau kita lihat kita ini orang-orang ini biasa-biasa saja. Ya. Tapi beliau subhanallah sangat menghormati tamunya. Ahibati fillah rahimakumullah. Di situ kita sampai pada hari Jumat dan kita pun sholat Jumat di situ. Dan alhamdulillah yang berkhutbah Jumat adalah beliau sendiri. Banyak faedah yang kita petik dari khutbah Jumat itu. Ringkasnya, beliau pun mengingatkan umat tentang bahaya fitnah-fitnah ini, apalagi terkait dengan tadi fitnah-fitnah, muzaharat, berdemo, menggunakan penguasa dan lain-lain. Beliau memperingatkan umat dari bahaya fitnah-fitnah tersebut dan bagaimana sikap seorang muslim terhadap fitnah-fitnah tersebut. Nah, beliau sampaikan khutbah itu, dan khutbah yang sangat berkesan pula bagi para pendengarnya. Alhamdulillah, rekaman-rekaman itu pun ada. InsyaAllah bagi yang menginginkannya nanti bisa mengambilnya atau mengopinya untuk mengambil faedah daripadanya. Setelah Jumat selesai, kita pun bertemu dengan beliau. Dengan jumlah kita yang jadi semakin banyak ya, semuanya beliau sambut di perpustakaannya, dan beliau berikan beberapa faedah-faedah, ya, nasihat-nasihat kepada kita. Di antara faedah yang beliau sampaikan kepada kita bahwa dakwah ini butuh kepada kesabaran. Nah, haja ila sabr wal hikmah wal ijtihad. Dakwah ini membutuhkan kepada kesabaran. Ya, tidak manfaat kalau seorang berdakwah hanya semangatnya sesaat saja, kemudian padam. Tidak. Tapi berdakwah harus punya semangat yang terus-menerus, bersabar dalam berdakwah. Di samping dengan ijtihad, sungguh-sungguh hikmah dalam berdakwah. Dan hikmah di sini tentu kita pahami dengan makna yang luas ya. Salah kalau orang memahami hikmah itu lembut. Keliru. Lembut itu salah satu. Dan tidak setiap kelembutan berarti hikmah. Bisa jadi kelembutan itu suatu kelemahan. Jadi hikmah di sini adalah dengan makna yang benar. Terbukti bahwa beliau hafizahullah taala, di samping beliau mengajarkan ilmu, bersabar, hikmah dalam dakwah, beliau pun juga menyempatkan dari waktu-waktu beliau untuk memberikan rudud, bantahan-bantahan kepada ahlul ahwa. Seperti kitab beliau yang belum lama diterbitkan, Tu'un ar-Rafidah, Rafidatul Yaman ala sahabati Rasulullah SAW al-Mu'taman. Celaan dan cercaan atau tikaman orang-orang Syiah di Yaman terhadap para sahabat Nabi SAW yang amanah. Nah, ini salah satu karya beliau. Dan ini diantara hikmah, memberikan rad, bantahan kepada ahlul batil, orang-orang yang membawa kebatilan. Nah, dulu di Yaman yang menyebar adalah Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini adalah salah satu kelompok Syiah yang dianggap ringan dibanding Syiah yang lain, Syiah Itsna Asyariyah atau yang juga disebut Rafidah itu Syiah-Syiah yang berat. Tapi Syiah Zaidiyah tergolong Syiah yang ringan dibanding mereka. Itu yang menyebar di Yaman dulu itu, di masa Asy-Syaukani, As-San'ani, banyak menyebar mazhab mereka. Tapi belakangan ternyata berkembangnya kepada kejelekan, semakin sesat mereka. Sehingga seperti disampaikan kepada saya, bahwa mereka itu sekarang bukan lagi Syiah Zaidiyah, bahkan Rafidah. Sudah mencapai kepada Rafidah. Keyakinannya sudah kepada Syiah-Syiah yang parah. Makanya tulisan Syekh Muhammad Al-Iman juga bukan lagi Tu'un Al-Zaidiyah, tapi Tu'un Rafidah Yaman. Hikaman Syiah Rafidah di Yaman sudah disebut oleh beliau sebagai Rafidah.
Nah, karena mereka memang seperti yang tadi dikatakan, keyakinannya sudah banyak mengarah kepada orang-orang Syiah, seperti orang-orang Syiah yang di Iran. Ahibati fillah rahimakumullah. Nah, kembali kepada nasihat beliau, bahwa beliau mengajarkan kita untuk hikmah, yakni dalam makna yang luas, ya, ijtihad sungguh-sungguh dalam berdakwah, mengajak orang kepada kebenaran, dan kita sibukkan diri kita dengan ilmu. Ya, kita sibukkan diri kita dengan ilmu. Kita melihat bagaimana beliau hafizahullah taala mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, ya, dengan tekun. Ya. Di antara yang ketika itu kita hadiri adalah, kalau tidak salah, pelajaran Sahih Muslim. Ya, pelajaran yang penuh dengan fawaid. Alhamdulillah ketika itu tidak sempat direkam pelajaran beliau, tapi yakni gaya beliau mengajar tidak jauh dengan apa yang dilakukan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Membaca hadis-hadis Nabi SAW, kemudian bicara dari hadis-hadis Nabi itu rijal, para rawi hadisnya, kemudian bicara tentang fikih dan masalah-masalah yang terkandung di dalam hadis Nabi SAW. Pelajaran yang sangat bermanfaat, ya. Dan juga di antara ciri khas apa yang dilakukan oleh beliau, dan itu saya dapati beliau meniru Syekh Muqbil rahimahullah taala, yakni beliau yakni menghidupkan majlis dengan bertanya, ya, kepada semua murid, ya, berbagai macam pertanyaan untuk menggugah mereka, yang kecil, yang besar, disesuaikan pertanyaan itu antara pertanyaan dengan orang yang ditanya, ya, terkait dengan pelajaran-pelajaran. Walaupun pertanyaan sederhana, tidak apa-apa. Tidak mesti pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sulit untuk menguji, tidak. Tapi di antara hikmah daripada pertanyaan itu sesungguhnya untuk mengingatkan. Nah, Allahu a'lam, satu hal yang keliru kalau pertanyaan itu sekedar untuk menguji, dalam arti, ya, yakni semacam ingin menjatuhkan. Dicari pertanyaan yang sulit, yang kira-kira dia sulit menjawab. Tidak. Pertanyaan seperti itu mungkin disampaikan pada orang yang memang punya kemampuan. Tapi perlu pertanyaan-pertanyaan sebetulnya itu satu hal yang maklum. Apa faedahnya? Untuk mengingatkan, ya, untuk mengingatkan orang-orang yang ditanya, untuk menguatkan ilmu yang dia dapati. Ahibati fillah rahimakumullah. Beliau juga mengingatkan bahwa kita dalam dakwah, yakni ketika, yakni jangan terlalu banyak bergulat dengan fitnah, terutama di kalangan Ahlus Sunnah Salafiyin, tapi pergulatan sira'at, yaitu dengan Ahlul Bid'ah. Ya. Artinya di sini bahwa masing-masing kita berikan porsinya yang tepat, dan kita banyak mengajarkan ilmu-ilmu tadi dan memantapkan ilmu pada tulab, pada santri-santri, pada para mad'u, dibekali ilmu yang kuat, yang kokoh. Itu di antara wasiat dan nasihat beliau hafizahullah taala. Ahibati fillah rahimakumullah. Pada hari berikutnya, yaitu hari Sabtu, dari Ma'bar kita pergi ke daerah Az-Zamar. Az-Zamar ini dari sisi jarak tidak jauh daripada Ma'bar, kurang lebih perjalanan 4 jam atau 20 menit kurang lebih. Di sana juga ada Ma'had Ahli Sunnah, atau mereka istilahkan dengan Markaz Ahli Sunnah, yang Al-Qaim alaih, yang sebagai ulamanya di sana adalah Syekh Utsman As-Salimi. Syekh Utsman As-Salimi. Markaz ini ya cukup
banyak pula tulabul ilm di sana, dari baik dari Yaman ataupun dari daerah-daerah lain, dari Jazair dan juga dari Indonesia. Tulab dari Indonesia kurang lebih di sana sekitar juga 20-an orang kurang lebihnya. Banyak dari mereka yang dari Damaj pindah ke Ad-Damar ini. Syekh Utsman As-Salimi hafizahullah taala, beliau juga seorang ulama yang juga sejak zaman Syekh Muqbil rahimahullah sudah dianggap sebagai ulama, sudah banyak mengajar di masa beliau. Nah, seorang yang sangat mutawadhi. Sebagaimana ulama yang lain juga, semua yang kita dapati para ulama tersebut orang-orang yang mutawadhi, orang-orang yang sangat bertawadhu, bukan orang-orang yang sombong. Mereka orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang dermawan. Termasuk di sini Syekh Utsman As-Salimi nampak sekali tawadhu beliau. Dan bagaimana rasa senang beliau ketika kita kunjungi, bagaimana sambutan beliau, di mana beliau ketika itu, yakni kita sampai di waktu pagi di sana, akhirnya beliau pun langsung mengajak kita untuk makan pagi, padahal jumlah kita sudah berapa itu? Ya, sangat banyak. Barangkali sampai kalau orang Indonesia dihitung semua mungkin 50 orang ada. Ya. Di perpustakaan beliau makan pagi. Kemudian yakni sebelum itu beliau memberikan nasihat-nasihat ya dalam majelis kita ilmu, kita minta memberikan nasihat, beliau banyak memberikan nasihat. Nampak sekali dari beberapa nasihat yang beliau sampaikan, beliau seorang yang di samping tadi mutawadhi, berilmu, ya, karim, dermawan, tapi beliau juga orang yang sangat kuat dalam memegang Alkitab was Sunnah, dalam memegang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dalam menghadapi al-bid'ah dan ahlul bid'ah. Sangat kuat dalam menghadapi bid'ah dan ahlul bid'ah. Cinta kepada para ulama, cinta kepada tulabul ilm. Beliau pun menasihatkan, yakni nasihat yang cukup panjang ketika itu, mungkin kurang lebih setengah jam. Tapi di antara kandungannya, beliau memperingatkan kita dari bahaya al-bid'ah dan terutama orang-orang Rafidhah, Syiah, orang-orang Khawarij. Beliau mengingatkan bahwa awal-awal munculnya bid'ah itu dari mereka, Rafidhah dan Khawarij. Itu awal-awal bid'ah muncul sepeninggal Nabi SAW. Beliau ingatkan bahwa agama ini telah sempurna, ya, tidak perlu adanya bid'ah-bid'ah seperti itu, dan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa berjalan di belakang Nabi SAW. Walaupun terkadang Ahlussunnah itu berjumlah sedikit, tapi mereka tidak takut, mereka tidak gentar, mereka tetap berjalan di atas sunnah Nabi SAW, bersabar di atasnya, sabar dalam banyak kondisi, sabar terhadap kezaliman para penguasa. Tidak seperti orang-orang yang sekarang kita lihat, ya, hanya dengan alasan-alasan yang sifatnya duniawi mereka mau menggulingkan penguasa. Sedikit masalah ini kita sebut, Asy-Syarabi rahimahullah hafizahullah taala mengingatkan orang-orang ini lebih jelek daripada Khawarij. Kenapa? Dari satu sisi, kalau orang-orang Khawarij mereka menggulingkan penguasa supaya apa? Supaya berhukum dengan hukum Islam. Itu alasan mereka. Walaupun kita katakan perbuatan Khawarij salah dan pemahaman Khawarij salah, tapi sedikit dari apa yang kita lihat dari mereka tujuannya itu, ya, dasar orang-orang Khawarij jin. Tapi apa dasar para pemberontak sekarang itu di Jazirah Arab? Dunia, tulabud dunia, ya, menginginkan duniawi, manasib, kedudukan, harta, ya, murahnya ini dan itu, fasilitas ini dan itu. Sehingga beliau katakan ini lebih jelek daripada Khawarij, yakni dari sisi ini.
Ahibati billah rahimakumullah, maka beliau mengingatkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah yasbirun ala zulmil hukam. Ahlussunnah wal Jamaah sabar terhadap kezaliman para penguasa. Tidak mengingkari adanya kezaliman, tidak mengingkari adanya kekurangan, tapi mereka bersabar, mereka paham itu. Yasbirun ala al-faqr. Mereka bersabar di atas kefakiran. Ahlussunnah dari dulu, ya, dengan kondisi mereka yang kekurangan dari sisi ekonomi, mereka sabar. Bukan karena ekonomi kemudian mereka semaunya sendiri berhubungan dengan siapa yang bisa membantu mereka, walaupun ahlu bid'ah ataupun orang kafir, tidak. Tapi mereka yasbirun 'alal faqr. Nah, kita kata beliau, namshi khalfahum. Hendaknya kita berjalan di belakang mereka, di belakang Nabi dan para sahabatnya dan ulama Ahlussunnah yang mereka itu bersabar di atas sunnah. Beliau pun mengingatkan bahwa pada asalnya kita ini memang harus selalu ittiba' kepada petunjuk Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dengan ini umat ini akan sukses, akan selamat. Kemudian beliau menyebutkan juga bahwa di antara hal yang sangat membantu untuk menebarkan kebaikan, menyebarkan sunnah Nabi SAW adalah diadakannya ma'had-ma'had, marakiz ilmiah, ma'had-ma'had, ya, pesantren-pesantren, dan juga masjid-masjid yang dibangun untuk Ahlussunnah wal Jamaah, yang diajarkan di sana Alkitab was Sunnah, Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Itu sangat penting dalam menyebarkan dakwah. Nah, ini termasuk strategi dalam dakwah adalah memperbanyak masjid-masjid Ahlussunnah, yang dari situlah kemudian disebarkan sunnah Nabi SAW. Kemudian lagi beliau menyebutkan tentang bahaya orang-orang Rafidhah Syiah. Bahaya orang-orang Syiah diingatkan lagi oleh beliau, dan bahwa beliau mengingatkan, sudah zuhur apa? Belum. Oh. Ya. Kemudian kembali beliau mengingatkan kita kepada bahaya orang-orang Syiah, bahwa orang-orang Syiah, kata beliau, yakni sangat berperan di dalam menghancurkan umat, negeri-negeri. Kata beliau bahkan dalam masa-masa ini, lahum al-yad fi isqatid dual, kata beliau. Mereka punya peran besar dalam merobohkan negeri-negeri muslimin. Nah, termasuk di dalam apa yang terjadi sekarang ini. Dan itu satu hal yang begitu nyata kalau kita hidup di sana, apalagi di Bahrain, nah, dan juga di tempat yang lain. Kita akan melihat betapa besarnya peran orang-orang Syiah Rafidhah dalam membuat kekacauan demi kekacauan ini. Nah, jadi kita harus betul-betul memahami ini, menyadari ini. Mereka itu bahaya laten buat muslimin. Ya, mereka itu bahaya laten buat muslimin. Tidak henti-hentinya mereka memusuhi muslimin. Dan seandainya mereka punya kekuasaan, ya, maka muslimin akan hancur. Akan hancur. Ditindas oleh mereka. Makanya dari sekian masyayikh, hampir-hampir mereka senantiasa memperingatkan kita dari bahaya orang-orang Syiah Rafidhah. Kemudian beliau mengakhiri wasiatnya kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, untuk bersabar ala hadhihi dunya. Sabar kita di dunia ini dengan segala kekurangan yang ada, dengan segala kondisi yang ada, kita bersabar. Sabar tentu dengan kita memahami dengan makna yang benar, ya. Jangan kita lewatkan kata-kata sabar begitu saja di telinga kita. Tapi kita harus mengetahui apa makna sabar. Sabar, lisan kita, keyakinan kita, kalbu kita, perbuatan kita. Sabar, betul-betul sabar terhadap dunia ini. As-sabr 'ala ta'lim. Sabar pula di dalam kegiatan mengajar, berdakwah. As-sabr 'ala tamassuk bis sunnah. Bersabar ketika kita memegang sunnah Nabi. Ketika kita berpegang dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus bersabar. Ya, berat, memang berat.
Al-qabid 'alal jamr, kata Nabi SAW, orang yang memegang agama dengan baik dan benar di masa-masa belakangan ini, kal-qabid 'alal jamr, seperti orang yang memegang bara api. Perlu sabar. Ya, walaupun panas, tapi itulah keselamatan. Walaupun panas, tapi disitulah keselamatan. Kalau tidak, maka akan terguncang oleh fitnah yang ada. Kemudian bersabar pula terhadap para penguasa yang ada, walaupun mereka punya kekurangan, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengacaukan negeri. Beliau kemudian menyebutkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Ahibbati fillah rahimakumullah. Dari tempat beliau kita pergi juga masih di daerah Damar ke tempat syekh yang lain. Kita bertemu dengan seorang syekh yang namanya Abdullah bin Uthman, ya, Abdullah bin Uthman Az-Zamari. Beliau ini juga seorang ulama yang sejak di masa Syekh Muqbil juga sudah dianggap sebagai ulama. Abdullah bin Uthman Az-Zamari, bahkan beliau dijuluki oleh Syekh Muqbil rahimahullah dengan khatibu ahli sunnah, khatibnya ahli sunnah, orator beliau. Kalau berpidato begitu berkesan, ya, banyak pidato-pidato beliau seputar masalah mawaid, nasihat-nasihat, raqaiq, al-jannah wan nar, dan hal-hal yang membuat kalbu ini muncul padanya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, beliau sangat membidangi masalah ini, sehingga beliau disebut dengan khatib al-sunnah, karena ketika berkhutbah banyak sekali para pendengar yang sangat terkesan dengan khutbah-khutbah beliau. Bertemu beliau di masjidnya, beliau tidak punya markis atau ma'had, ya, tidak seperti para ulama yang lain, tapi beliau banyak sibuk dengan berdakwah, berkeliling di masyarakat umum. Tapi beliau juga di situ punya masjid yang cukup besar pula. Di situ kita berjumpa dengan beliau, dan beliau juga memberikan nasihat yang cukup panjang seputar masalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara yang beliau ingatkan dalam hal takwa ini, bahwa takwa ini ada penunggak-penunggaknya, ya, bahwa hal-hal yang akan membuat kokohnya takwa kita kepada Allah, hal yang terpenting adalah ilmu. Ilmu ini sangat penting. Takwa tanpa ilmu tentu tidak mungkin. Maka kata beliau, di antara muqawwimat at-taqwa adalah ilm. Ilmu ini bagaikan matahari, yang dengan itu akan tersinari sesuatu sehingga nampak jelas. Seorang bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan dengan ilmu tersebut. Dan beliau kemudian menyebutkan tentang betapa pentingnya ilmu dan betapa manfaatnya ilmu. Bahkan di antara hadis Nabi SAW, beliau menyebutkan tentang kebaikan seseorang baik di masa jahiliyah ataupun di masa Islam. Nabi mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Orang yang terbaik di masa jahiliyah, dia pula orang yang terbaik di masa Islam, dengan catatan idza faquhu, kalau mereka itu faqih, kalau mereka itu berilmu. Ini. Tapi kalau tidak ada ilmu, maka bukan menjadi orang terbaik. Terbaiknya orang di masa jahiliyah ataupun di masa Islam adalah dengan ilmu. Kemudian beliau menyebutkan di antara faedah bagaimana ilmu itu sangat memberikan manfaat besar bagi orang yang berilmu. Contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai perawi hadis yang terbanyak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita lihat bagaimana manfaat yang diperoleh oleh Abu Hurairah. Setiap hadis yang dibaca dari Abu Hurairah dapat bagian pahala darinya, karena diambil melalui jalur beliau. Bahkan lebih daripada itu, doa. Setiap orang menyebut an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, jutaan doa setiap waktu, setiap saat dipanjatkan untuk sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Walaupun di satu sisi kita lihat kembali kepada Syiah, betapa bencinya orang-orang Syiah terhadap Abu Hurairah. Tapi lihat bagaimana ilmu mengangkat beliau, bagaimana manfaat ilmu yang diperoleh oleh beliau, doa yang senantiasa dipanjatkan, pahala yang senantiasa mengalir karena hadis-hadis yang sampai kepada umat melalui beliau. Ini contoh di masa dulu. Kemudian contoh di masa sekarang, beliau mencontohkan dengan Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani rahimahullah dengan ilmunya yang beliau tebarkan melalui takhrij hadis dan juga kaset-kaset beliau dan ceramah beliau, melalui faedah-faedah dari buku beliau, yang akhirnya semuanya mengakui keilmuan beliau walaupun musuh. Bukan hanya teman, lawan pun mengakui keilmuan beliau. Hampir-hampir tidak ada suatu perpustakaan kecuali ada salah satu dari kitab-kitab beliau. Hampir-hampir setiap pembahas ilmu Islam mesti membutuhkan ilmu beliau. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, ini contoh faedah daripada ilmu. Maka dengan itu pentingnya kita untuk memperhatikan masalah ilmu ini. Tentu kita ingin mendapatkan faedah-faedah yang seperti itu, walaupun nampaknya jauh bagi kita untuk menjadi seperti mereka yang sudah kelasnya kelas begitu tinggi. Tapi paling tidaknya kita bisa memperoleh banyak faedah dari jalan yang lain daripada ilmu ini. Maka kesempatan bagi kita untuk talabul ilm, mengambil faedah-faedah dari ilmu yang kita pelajari dan kita amalkan. Di sela-sela perbincangan kita dengan beliau menyebutkan, lagi-lagi menyebut betapa jeleknya fitnah yang terjadi di masa ini. Ia mengisahkan di sini apa yang terjadi di Libya, di antara akibat buruk daripada apa yang dilakukan dari pemberontakan itu. Sampai ada seorang berkomentar di Libya, mudarat yang ada di masa ini, satu hari mudarat atau kezaliman yang terjadi di masa ini lebih parah daripada apa yang mereka hadapi selama 40 tahun di masa Al-Qaddafi. Sampai ada yang berkomentar seperti itu. Satu hari di masa-masa genting seperti sekarang ini lebih parah daripada 40 tahun di masa pemerintahan Muammar Qaddafi. Orang sini menyebut Qaddafi. Benar apa? Qaddafi. Nah, ini yang mereka rasakan. Yani sebagian ulama yang lain menyebutkan juga bagaimana efeknya. Sampai orang mau sholat berjamaah nggak berani, takut. Mau ke masjid nggak berani. Mau ke masjid nggak berani karena apa? Karena kondisi yang begitu kacau. Beliau pun menyebutkan sampai ada juga sebagian kampung di sana mengatakan kepada orang-orang yang mau membantu, kami nggak butuh bantuan macam-macam, makanan ini dan itu, kami hanya butuh air. Itu pun tidak mereka dapatkan. Sulitnya air. Ahibati billah rahimakumullah, lihat ini bagaimana kalau orang-orang tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW untuk bersabar terhadap kezaliman penguasa. Kita tidak mengingkari jeleknya Muammar Qaddafi ini. Bahkan sebagian ulama menyebutnya mulhid. Menyebutnya mulhid. Sebagian ulama mengkafirkan dia. Tapi bukan berarti kemudian dilakukan pemberontakan seperti itu yang berakibat seperti ini. Tidak. Nah, as-sabr ala zulmil hukam lebih bagus daripada melakukan pemberontakan seperti itu. Beliau sampai mengatakan al-khuruj 'ala al-hukam mafsadatun 'azimah man tafa'a bihal muslimun fi ayyi zaman. Memberontak penguasa itu kerusakan besar. Tidak ada muslimun yang mengambil faedah darinya di suatu masa pun. Lihat, sejak awal pemberontakan sampai berikutnya mana faedahnya? Yang ada kejelekan demi kejelekan. Sekarang sudah sekian waktu
muslimin dalam kondisi kesusahan. Seperti yang tadi kita katakan, seperti yang beliau katakan, muslimun, baik yang memberontak ataupun yang diberontak, mana muslim yang senang dengan itu? Kesusahan demi kesusahan, mengorbankan jiwa, raga, harta benda, keamanan, waktu, tenaga, dan berbagai macam pengorbanan. Siapa yang senang? Orang-orang kafir yang senang. Mereka katakan, Syekh mengatakan, bahkan orang-orang di situ berharap seperti hari-hari sebelumnya. Tidak terjadi, andai tidak terjadi ini semua. Ahibati fillah rahimakumullah. Nah, di antara keunikan yang terjadi di Libya, jadi apa yang dikisahkan ini dengan kondisi seperti ini sampai kepada Al-Qaddafi atau anaknya, karena anaknya ada salah satu yang yakni tidak seperti bapaknya, bahkan sempat bertemu Syalbani, sempat berhubungan dengan Masyaikh, yakni ala fihi, ada kekurangannya tentunya, sampai kepadanya kaset-kaset ulama Ahlussunnah. Di antaranya kaset Syekh Muhammad Al-Imam yang memperingatkan dari mudzaharah seperti ini. Maka diputar itu kaset Muhammad Al-Imam di Libya dengan suara yang keras, ya, keliling ke sana kemari di setel itu kasetnya Syekh Muhammad Al-Imam. Tapi itu namanya politikus, ya, politikus seperti itu. Ya, dulu menginjak-injak muslimin, menindas muslimin, saat sekarang ada kepentingan mengangkat Ahlussunnah. Ala kulli hal kita nggak tahu hakikat apa dia. Nah, yang di sekarang yang jelas para ulama sebagian sampai mengatakan dia adalah mulhid. Ala kulli hal baik Barat ataupun Qaddafi sama-sama punya andil dalam menghancurkan muslimin di Libya. Tapi ya hibatikullah rahimakumullah, sekilas tentang Libya ini, yakni para ulama yakni menganjurkan bagi muslimin untuk apa? Berdiam diri di rumah, tidak ikut-ikutan dalam fitnah ini. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW bahwa al-qa'id khairun min al-qa'im, dan seterusnya. Orang yang duduk di masa fitnah lebih baik daripada yang berdiri, dan begitu seterusnya. Maka para ulama rahimahumullah wa hafizahumullah menganjurkan untuk orang-orang tidak ikut-ikutan. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Kemudian setelah kita bertemu dengan Syekh Abdullah bin Utsman hafizahullah taala, kemudian kita kembali ke Ma'bar, ya, kembali ke Ma'bar. Kemudian dari Ma'bar, setelah kita bertemu dengan Syekh Muhammad Al-Imam untuk yang kesekian kali ba'dal asr, kita kembali ke Sana'a, ke ibu kota Yaman, Sana'a. Nah, pada hari Ahadnya berangkatlah kami ke Jeddah, tepatnya ke Makkah Al-Mukarramah, dan untuk melaksanakan umrah. Di antara faedah yang kita ambil di sini bahwa seorang yang pergi umrah dari Yaman melalui akan melalui miqat Yalamlam, akan melalui miqat Yalamlam. Dan bagi seseorang yang naik pesawat udara, nah di sini dia akan berpikir bagaimana tata cara berihramnya. Nah, ini sangat penting untuk kita sebutkan karena ini berkaitan dengan jemaah haji Indonesia juga. Jemaah haji Indonesia pada umumnya ketika mereka pada gelombang yang kedua langsung ke Jeddah, bacaan yang benar Jeddah, ya, tapi orang-orang biasa menyebut Jeddah. Mereka akan melalui miqat Yalamlam juga. Dan bagi jemaah haji Indonesia juga harus berpikir bagaimana berihram. Nah, satu hal yang cukup memprihatinkan bagi kita semua
Akhirnya dengan kondisi seperti itu banyak jemaah haji yang berihram di Jeddah. Ya, setelah turun pesawat. Padahal itu sudah melewati miqat Yalamlam. Artinya mereka melewati miqat tanpa ihram, tanpa pakaian ihram dan tanpa niat ihram. Ya. Nah, ini suatu kesalahan besar dalam ibadah haji ataupun umrah. Nah, yang lebih parah adalah adanya fatwa-fatwa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan ditentang oleh para ulama. Akhirnya fatwa mengikuti kondisi bahwa Jeddah sekarang bisa menjadi miqat. Nah, ini parah seperti ini. Ya, tidak benar. Karena sekali lagi bahwa Jeddah ini sudah melampaui Yalamlam. Tidak bisa dijadikan miqat. Fatwa Lajnah Daimah bahwa Jeddah bukan miqat. Miqat tetap Yalamlam. Terus bagaimana seorang yang melakukan haji ataupun umrah melalui Yalamlam sementara dia di pesawat udara? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Ya, sebetulnya kalau seorang punya keteguhan di dalam berpegang dengan sunnah Nabi, insya Allah semuanya bisa dilakukan dengan mudah. Dia bisa berpakaian dengan pakaian ihram sejak sebelum naik pesawat. Sebelum naik pesawat, walaupun di Indonesia, ya, bagi Jawa Tengah misalnya di Solo, ya, mandi berpakaian ihram sudah naik pesawat. Dia tanggalkan segala pakaian yang terlarang, pakai pakaian ihram naik pesawat. Nah, nanti di pesawat akan diberitahu bahwa dia akan melalui miqat Yalamlam. Sekian menit lagi akan melalui miqat. Nah, ketika itu kita tinggal niat. Kita tidak perlu ganti baju di situ. Kita bahkan tidak perlu angkat diri kita dari kursi itu. Nggak perlu berdiri sudah. Kita dalam kondisi duduk, sudah berpakaian ihram, tinggal kita berniat untuk masuk ke manasik haji atau umrah. Labbaik Allahumma umratan. Sudah. Mulai talbiyah. Mudah sekali sebetulnya. Apalagi bagi jemaah wanita, lebih mudah lagi. Karena bagi wanita tetap pakaian seperti biasa, ya, hanya dilarang yang memakai kaos tangan, nah juga penutup wajah kecuali bila ada selain mahram. Sudah, bagi wanita tinggal ketika itu berniat. Labbaik Allahumma umratan. Nah, ini penting untuk kita ingat dan kita mungkin sampaikan kepada karib kerabat kita yang ingin melakukan haji ataupun umrah dia melalui pesawat udara, melalui jalur Yalamlam ini. Ahibati billah rahimakumullah. Alhamdulillah kita sampai di Mekah dengan selamat. Kita dijemput oleh sebagian tulab di Ma'hadil Haram Makki dan Madani. Kita alhamdulillah bertahun dan mereka sampai ke Makkah, sampai kita bisa melaksanakan ibadah alhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Ya. Sudah. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada itu karena waktu sudah masuk ke zuhur. Masih ada beberapa atau banyak faedah yang kita ambil dari para ulama di Madinah dan di Makkah. Insyaallah kita sampaikan nanti pada zuhur. Allah taala alam.